Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi dari sintaksis atau analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi analisis fungsi sintaksis, pengertian ciri sintaksis serta analisis berdasarkan fungsi sintaksis. Yang pertama mengenai analisis fungsi sintaksis. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Adapun pengertiannya, fungsi sintaksis pada hakikatnya adalah tempat atau laci yang dapat diisi oleh bentuk bahasa tertentu. Unsur fungsi sintaksis yang harus ada dalam setiap kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan unsur penunjang yaitu pelengkap serta keterangan. Lalu di sini ada ciri-ciri sintaksis. Fungsi subjek. Yang pertama itu subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain. Subjek mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jawaban apa atau siapa dapat didahului oleh kata bahwa berupa kata atau frasa benda atau nomina, dapat disertai kata ini atau itu, dapat disertai pewatas yang tidak didahului di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Tidak dapat diingkarkan dengan kata bukan, tetapi dapat diingkarkan dengan kata tidak. Hubungan subjek dengan predikat dapat dilihat pada contoh kalimat di bawah ini. Fungsi predikat. Predikat merupakan unsur yang membiarkan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Hubungan predikat dan pokok kalimat dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini. Dan predikat juga mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Dalam kalimat susun biasa, subjek, predikat berintonasi lebih rendah. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel lah. Fungsi objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dikenali dengan melihat verba yang terlihat pada contoh di bawah ini. Lalu, objek mempunyai ciri-ciri yaitu berupa nomina atau frasa nominal, berada langsung di belakang predikat, dapat diganti enklitiknya ku atau mu. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif dijadikan kalimat pasif. Lalu fungsi pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal dan keduanya berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada contoh berikut. Lalu pelengkap juga mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu pelengkap kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. Pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dui transitif pengisi predikat. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba atau adalah, ialah, merupakan, dan menjadi.
Dalam kalimat, jika tidak ada objek pelengkap terletak langsung di belakang predikat, tetapi kalau predikat diikuti oleh objek pelengkap berada di belakang objek pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. Satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat pasif. Dan satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat pasif. Fungsi keterangan, yaitu keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat, Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat dapat dilihat pada contoh berikut ini. Dan yang membedakan keterangan berdasarkan maknanya yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, dan keterangan sebab. Lalu keterangan juga memiliki ciri-ciri yaitu umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Dan keterangan diisi oleh adverb, adjektif, frase adverbal, dan klausa terikat. Lalu di sini ada analisis kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Pengisi fungsi tersebut dapat berupa frasa, sehingga selain kelas kata yang nomina terdapat pula frasa nominal. Begitu juga dengan adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina yang dapat berupa frasa sebagai pengisi fungsi sintaksis. Lalu analisis kalimat ini berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat demikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas sebuah subjek dan predikat, lalu subjek, predikat, dan objek, kemudian subjek, predikat, keterangan, dan subjek, predikat, pelengkap, serta subjek, predikat, objek, keterangan, atau juga subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Lalu analisis berdasarkan kategori. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentu kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Perhar 1996 mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi atau posisi, dan Alwi 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas kata tersebut, yaitu kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, kata kerja atau verba, kata keterangan atau adverbia, dan kata tugas. Dan analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Perhar pada tahun 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi semantik dari peserta verba. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatika atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini dapatlah diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan.
Unsur-unsur terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam suatu kalimat. Dan kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Verhaer pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi atau posposisi. Dalam buku Tata Baku Bahasa Indonesia, Alwi et al. 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Kelas kata tersebut adalah yang pertama kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata sifat, dan yang keempat kata keterangan, serta yang terakhir kata tugas. Ada analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Verhaer pada tahun 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatika atau sintaksis. Dengan pengisi unsur peranan ini dapat diketahui makna yang ada masing-masing unsur fungsional tersebut. Lalu untuk saran, ada saran yang dapat saya sampaikan dengan kerendahan hati. Saya merasakan masih banyak kekurangan dalam penulisan atau penjelasan mengenai analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan dalam kesempurnaan penulisan ini dan penjelasan ini. Demikian pula perlu penyempurnaan agar semua penulisan serta penjelasan ini menjadi lebih lengkap dan lebih bermanfaat bagi para pembaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.